Cerita ini memiliki dua versi, versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Kamu tuh kayaknya hobi nunduk dan bengong. Ya. Zahra mengerjapkan mata dan mengalihkan pandangan dari lelaki di hadapannya. Mas Dre ngapain di sini? Tanyanya. Aku yang harusnya tanya ngapain kamu di sini. Zahra memberanikan diri menatap Andreas. Mas Dre jangan bilang ke Mas Gio atau Mbak Melin ya kalau aku ada di sini. Andreas mengangkat satu alisnya. Kamu kabur. Zahra menggeleng cepat. Aku ada urusan. Urusan apa? Bukan urusannya Mas Dre juga. Zahra gugup menjawab. Entah mengapa setiap berhadapan dengan Andreas, ia seperti ada rasa takut. Mungkin karena tatapan dan sikap lelaki itu yang begitu dingin. Andreas berdecak lalu menarik tangan Zahra. Ayo pulang. Nggak mau. Zahra memberontak dan menarik tangannya. Kalau ada masalah itu diselesaikan. Bukan kabur. Aku nggak kabur. Aku hanya ingin menenangkan diri. Mas Dre nggak tahu apa-apa jadi nggak usah ikut campur. Zahra bersungut-sungut lalu mulai melangkah pergi tanpa menghiraukan panggilan dari Andreas. Namun langkahnya terhenti saat melihat sosok wanita yang menanamkan luka begitu dalam di hatinya. Wanita itu pun berhenti melangkah. Dan tatapan mereka bertemu. Saling diam. Dan seperti tengah berbicara dari hati ke hati. Ibu, seru Zahra saat Puput hendak kembali melangkah. Zahra pun melangkah lebar mendekati Puput yang berdiam diri dan menghindari tatapannya. Saat sudah di hadapan Puput, Zahra mulai menitikan air mata lagi dan lirih memanggil. Ibu. Jangan memanggilku ibu. Aku tidak pantas mendapat panggilan itu. Panggilan itu hanya untuk wanita-wanita mulia. Bukan wanita sepertiku. Puput berkata tanpa menatap Zahra. Sekeras apapun ibu menolak. Aku tetaplah anak yang lahir dari rahimmu. Helaan napas berat terdengar dari Puput. Dan wanita itu pun menatap Zahra. Sedang apa kamu di sini? Ketika tatapan bertemu dengan jarak dekat seperti ini, Zahra tahu bahwa ada luka yang sama. Luka yang berusaha ditutupi. Namun, mengapa Puput tetap menolak mengakuinya? Seburuk itukah dirinya karena lahir dari hasil zina? Pulanglah. Ucap Puput lagi. Di mana alamat ayahku? Zahra bertanya tanpa menghiraukan ucapan Puput. Ayahmu sudah meninggal. Jadi berhenti mencari tahu sesuatu yang tidak penting. Lanjutkan hidupmu. Anggap saja Adira itu ibumu. Gio kakakmu. Aku hanya ingin pergi ke makamnya. Sahut Zahra. Apa yang akan kamu lakukan di makamnya? Menangisi makam. Sudahlah. Zahra, tidak ada yang akan berubah di hidupmu setelah tahu siapa ayah dan ibu kandungmu. Anggap saja semua hanya ilusi. Lanjutkan hidupmu. Bukankah kamu akan kuliah setelah ini? Bukankah kamu ingin menjadi seorang dokter? Pulang dan lanjutkan hidupmu. Jangan lagi mencari sesuatu yang tidak penting seperti ini. Setelah mengatakan itu, Puput mulai berjalan sambil mengenakan kacamata hitam. Sama sekali tidak menghiraukan tangisan Zahra. Zahra terjatuh di lantai dan terisak-isak. Tidak peduli dengan pandangan orang-orang. Hatinya terlalu sakit untuk peduli apa kata orang yang melihatnya. Tak peduli bahwa ia terlihat sangat menyedihkan saat ini. Suara langkah kaki mendekat. Lalu sebuah tangan terulur di depan wajahnya. Mau minum teh denganku? Zahra menatap tangan Andreas. Lalu melirik kesal wajah itu. Tidak tahukah bahwa saat ini ia sedang tertimpa masalah besar? Bisa-bisanya dengan santai lelaki itu mengajaknya minum teh. Berdiri dan ikutlah denganku. Zahra. Andreas kembali berkata tapi Zahra tak menghiraukannya. Andreas menghela napas panjang sebelum kemudian tiba-tiba menunduk dan mengangkat tubuh Zahra. Zahra memekik. Ia terkejut dengan apa yang dilakukan Andreas. Dan tanpa sadar kedua tangannya merangkul leher lelaki itu. Kini ia bisa menghirup aroma mus yang menyegarkan dari tubuh Andreas. Jangan melihatku seperti itu. Ucapan Andreas membuat Zahra memalingkan muka segera dan tersadar. Mas Dre ngapain? Turunin. Enggak, turunin. Mas, malu diliatin banyak orang. Lebih memalukan saat kamu nangis di lantai seperti anak kecil. Zahra terdiam sesaat tapi kemudian kembali berseru. Turunin. Aku nggak mau digendong begini.
Aku bukan anak kecil. Minta diturunin tapi pegangannya makin erat. Wajah Zahra memerah seketika dan ia langsung memberontak. Turunin, teriaknya sambil memukul-mukul dada Andreas. Andreas berdecak lalu melepaskan tubuh Zahra begitu saja. Zahra yang tidak siap itu pun terjatuh di lantai. Pauh, pekik Zahra sambil meringis mengelus punggungnya. Mas Dre jadi cowok kasar banget ya. Pantes udah tua masih jomblo. Andreas membelalak. Siapa yang kamu bilang tua? Mas Dre lah. Siapa lagi? Zahra berdiri sambil terus bergumam. Udah tua. Galak. Kaku. Kasar. Pantes nggak ada cewek yang mau. Andreas mencekal lengan Zahra. Heh. Jaga omongan kamu. Apa? Mas Dre nggak terima. Emang kenyataannya udah tua kan? Tapi nggak nyadar. Masih suka galak ke cewek. Zahra tiba-tiba menciut nyalinya saat Andreas menyipitkan mata saat menatapnya. Buru-buru ia berkata, Mas Dre, maaf. Andreas justru menyeringai tipis lalu mulai menarik tangan Zahra. Ayo ikut aku, katanya. Kemana? Aku nggak mau pulang. Zahra tidak lagi protes. Dan ikut melangkah. Minum teh. Aku nggak mau minum teh. Ya udah minum kopi. Aku nggak suka kopi. Ya udah minum susu. Nggak mau susu. Ya udah minum vodka aja kalau gitu. Vodka? Iya. Vodka itu apa? Langkah Andreas terhenti. Lalu menatap wajah lugu Zahra kemudian terbahak-bahak. Zahra justru terdiam lalu tersenyum karena untuk pertama kalinya ia bisa melihat tawa Andreas. Laki-laki kaku dan galak yang selama ini dikenalnya ternyata bisa tertawa juga. Selama penerbangan menuju Singapura, Puput diam dengan air mata terus mengalir. Hatinya sesak karena terngiang-ngiang suara dan wajah Zahra. Suara yang memanggilnya ibu. Serta wajah penuh harap bahwa ia akan mengakui gadis itu sebagai anak. Ingatannya kini lari pada peristiwa masa silam 15 tahun lalu. Makan dulu. Put, Ningsi memberikan semangkuk bubur pada Puput. Puput menerima walau ia enggan untuk makan. Ia seperti tak ada gairah untuk hidup. Bayi yang ia jaga berbulan-bulan harus meninggal dengan cara mengenaskan. Meski ia bukan ibu yang baik dengan tak mengakui Zahra. Tapi sejujurnya ia lebih suka bayinya dirawat orang lain dibanding harus meninggal dunia. Bukan tanpa alasan Puput tak mengakui Zahra sebagai anaknya. Saat itu ia masih remaja. Masih labil pikirannya. Ia malu karena hamil di luar nikah. Apalagi lelaki yang menghamilinya tak bertanggung jawab. Ia tak ingin anaknya malu karena terlahir sebagai anak dari perbuatan zina. Karena pasti akan sangat menyakitkan bagi anak itu. Meski sebenarnya saat ini ia ingin sekali menjadi seorang ibu. Itu sebabnya ia mati-matian menjaga bayi yang dikandungnya kini. Mencari ayah pengganti agar anaknya terlahir dari orang tua lengkap. Meski ia sadar yang dilakukannya adalah salah dan beresiko. Sekarang, anak itu telah pergi. Seakan-akan tak merestui apa yang dilakukan oleh Puput. Atau mungkin, ini adalah karma yang harus diterima. Karena merebut Aldi dari Adira. Wanita yang akhirnya gangguan jiwa karena kehilangan bayinya. Sekarang, ia sendiri merasakan bagaimana rasanya kehilangan bayi. Bayi yang bahkan belum sempat ia lihat seperti apa wajahnya. Jangan melamun. Nduk, ayo dimakan biar cepat sembuh. Kasihan Zahra kalau aku di sini terus. Ucapan Ningsi berhasil menarik Puput dari lamunan. Zahra di rumah sama siapa? Mbok. Sama Mayang. Aku minta Mayang buat di rumah aja dulu sampai aku balik. Terus, siapa yang bayar rumah sakit ini? Yang bayar biaya operasiku. Itu uang yang dikasih sama papa kandungnya Zahra. Puput membelalak seketika. Ridwan. Ningsih mengangguk. Mana dia? Nggak tahu aku. Uang itu diberikan waktu dia datang ke rumah. Udah semingguan lalu. Dia kasih uang buat renovasi rumah sama buat buaya sekolahnya Zahra. Jadi uang itu kupakai buat biaya rumah sakit kamu. Dia juga pasti nggak keberatan. Puput tiba-tiba menitikan air mata karena rasa perih di dada. Kenapa takdir begitu jahat padanya? Pada lelaki yang sedang ingin memperbaiki diri karena kesalahan masa lalunya. Mengapa? Kenapa? Nduk, Ningsi memberikan sapu tangan miliknya pada Puput. Kenapa lagi kamu? Ada yang sakit. Dia udah meninggal. Mbok. Puput berujar di sela isakannya. Meninggal. Siapa yang kamu maksud? Ridwan. Ridwan sudah meninggal karena kecelakaan. Puput menutup wajah karena isakannya kiat keras. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ningsi menyentuh dadanya dan menggeleng.
Jadi itu sebabnya dia nggak ada datang lagi. Padahal dia sudah janji akan sering datang buat ngajak Zahra jalan-jalan. Zahra bahkan setiap malam menanyakannya. Ya Allah, kenapa? Ningsih pun tanpa sadar mulai terisak-isak. Wanita itu tak kuasa menahan sesak. Ia bahkan mulai terbuka. Akan mengizinkan Ridwan memberitahu Zahra bahwa dia adalah ayahnya. Melihat bagaimana Zahra sangat nyaman dengan lelaki itu bahkan sering menanyakannya. Ningsih sudah akan mengalah. Tapi takdir justru berkata lain. Asteris asteris asteris. Keesokan harinya, Puput mengajak Ningsih pulang saja agar biaya rumah sakit tak semakin membengkak. Namun, Ningsih melarang karena dokter belum mengizinkan. Puput belum pulih benar. Dan harus menginap setidaknya 2 atau 3 hari lagi. Aku akan ganti nanti semua uang Ridwan. Uang itu milik Zahra. Untuk biaya sekolahnya. Puput berkata sambil mengupas kulit jeruk. Nggak usah dipikirin dulu. Nduk. Yang penting kamu sehat dulu. Ningsih memberikan jeruk yang sudah terkupas. Lalu menukar dengan jeruk di tangan Puput. Coba sini kasih alamat rumah suamimu. Biar aku ke sana kasih tahu kalau kamu di sini. Puput menggeleng. Males aku. Mbok, loh dia pasti khawatir nyariin kamu. Put. Dia juga berhak tahu kondisi kamu dan bayi kalian yang sudah nggak ada. Puput menyeringai tipis. Bayi ini bukan darah dagingnya. Apa maksudmu? Aku menjebaknya agar mau menikahiku karena saat itu aku sudah hamil dengan lelaki lain. Lelaki yang nggak mau tanggung jawab. Puput menjawab dengan ekspresi datar. Astagfirullah ya Allah. Ningsih berdiri dari kursi. Kenapa kamu bisa sejahat itu? Nduk. Nggak malu kamu sampai melakukan hal senekat itu. Aku tahu. Aku jahat. Manusia paling jahat mungkin. Itu sebabnya aku nggak mau mengakui Zahra sebagai anakku. Dia pasti malu kalau punya ibu sejahat itu. Bertobatlah kamu sama Allah. Nduk. Sebelum Allah murka sama kamu. Allah udah murka sama aku. Mbok. Puput menatap nanar Ningsih. Bayiku mati. Ridwan juga mati. Allah udah murka sama aku. Mbok. Dan sekarang kamu menerima murkaku. Ningsih pun membalas menatap tajam dengan mata memerah. Antara menahan sesak dan amarah. Mulai sekarang jangan pernah temui aku lagi. Jangan pernah temui Zahra lagi. Menghilanglah kamu dari kehidupan kami. Pergi sejauh mungkin dan jangan kembali. Aku nggak sudi kenal orang sejahat kamu. Setelah mengatakan itu, Ningsih pergi keluar dari ruangan. Puput menggigit bibir dan kembali terisak. Semua telah selesai. Selesai. Gumam Puput saat mengingat kenangan menyakitkan itu. Ia kini menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Sesenggukan. Tak peduli dengan seorang penumpang yang duduk di sampingnya. Orang sejahat dirinya memang tidak pantas menjadi seorang ibu. Tidak pantas. Bersambung.